Sukarno-san, Hatta-san, Rajiman-san. Saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung dengan cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Saya juga. Proklamasi harus segera dilaksanakan. Maaf, tapi dari pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Kami akan pikirkan lagi. Oke, arigatou gozaimasu, Terauchi-san. Sayonara, Itarasan. Sayonara. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus manfaat situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Saya, Rikana, dan Hairul Saleh akan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan untuk Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Sekarang, Bu, sekarang. Malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa raga kami. Betul, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan bunuh malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Bang, ada nama Pancasila. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan di negara kita ini. Sudah kau tidak meragukan kemerdekaan, tak kau berproklamasikan sendiri. Tak usah kau minta sekarang untuk melakukan hal itu. Apa kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang telah takluk dalam perang sucinya, mengapa kita yang menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita terbebas dari belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kita akan berunding sebentar.
Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi mengenai kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Insinyur Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Saya akan menitipkan Bung Karno dan Bung Hatta sekeluarga. Tolong jaga mereka dengan baik. Baiklah Bu, saya terima dan saya akan menjaga mereka dengan baik. Bung Karno, Bung Hatta, mari silakan masuk. Apakah Anda tahu keberadaan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Kalau begitu, naiklah. Nah, jelaskan. Sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah sudah kami katakan di pada kalian tempoh hari, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan oleh sidang PPKI. Memang benar adanya. Mengapa kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk kemerdekaan Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu bukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita adalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya.
Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang kedua kali. Bung, apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi apakah ini mungkin untuk dilakukan? Apakah kita bisa? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarga lagi. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan proklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Selamat malam. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rancangan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira.